Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi apa yang dibuat oleh orang yang beriman, yang berupa amalan kebaikan apapun, ya, itu bisa mendapatkan pahala, ganjaran, ya seperti halnya sedekah, pahala sedekah. Lah yang dimaksud ma'ruf itu apa ya? Ma'ruf kebaikan, bir juga kebaikan, bukan bir minuman ya. Bahasa Arab bir itu maknanya kebaikan. Kalau bar maknanya daratan, nah, ya kan? Jadi kalau bir bahasa Arab itu maknanya kebaikan, tapi kalau diganti harokat bar jadinya daratan. Nah, itu. Jadi salah harokat bisa berubah makna, itu bahasa Arab. Maknanya ma'ruf kebaikan itu apa ya? Itu semua jenis kebaikan apapun ya. Bisa yang berupa mentaati perintah Allah, juga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, itu masuk kebaikan semuanya. Maka dibahasakan kullu ma'ruf shadaqah. Setiap kebaikan apapun itu shadaqah. Bahkan sampai Nabi katakan dulu itu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalau mau tahu bundek, itu namanya farji. Dalam farjinya istri kalian juga ada shadaqah. Ya, masa ya Rasul, ya katanya gitu. Yang punya sedekah ya. Lah Nabi sahabat ya kan tanya, masa ya Rasul? Loh, kalau umpama zakar atau farji kalian ditaruh di tempat yang haram, dosa enggak? Nah, sebaliknya kalau ditaruh di tempat yang halal juga menjadi sedekah, pahala gitu. Kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda juga, mamin muslimin yaglisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon kecuali apa yang dimakan dari pohon itu menjadi sedekah. Kalau nanam pohon yang berbuah, bisa diambil manfaatnya buat siapapun apapun ya. Jadi kalau ghors ada zara ya, itu bahasanya sama-sama menanam tapi dibedakan. Kalau ghors nanam pohon yang gede-gede ya, tapi kalau zara itu nanam yang pendek-pendek, padi-padian atau kacang-kacangan, itu namanya zara. Tapi kalau ghorsun itu nanam tapi pohon yang gede-gede ya. Pohon, bukan tanaman yang pendek-pendek. Enak. Bahasa Nabi itu begitu. Jadi siapapun seorang muslim yang menanam satu pohon, itu apapun yang dimakan itu baginya menjadi sedekah. Wa masulika minhu la sedekah, yang dicolong pun ya jadi sedekah. Nah, ya. Kemudian wala yalza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Tidak ada seorang pun yang tanamannya berkurang, bahwa dimakan hama, apa di babat orang ya tanamannya, kecuali baginya sedekah. Nah.
Ya. Fala yaghlisul muslim gharsan fayaqulu minhu insan wala dabba wala tail illa kana lau sadaqa ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain, tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohonan, ya, kemudian ada yang makan darinya, baik berupa manusia atau hewan atau burung-burung, ya, kecuali baginya sedekah sampai hari kiamat. Pepaya ditanam, ternyata yang makan bukan manusia tapi codot, kalong ataukah burung, ya. Pisang baru matang mau diambil malah udah keroak, yang makan burung, Pak. Itu semuanya menjadi sedekah sampai hari kiamat. Nah, itu ya. Riwayat yang lain, la yagli kusul muslim ghalsan wala yazra zar'an fayaqulu min insan wala dabu wala sya'un illa kana sadaqah. Banyak riwayat yang sejenis sama, hanya saja ada kalimah yang hilang atau enggak ditulis di situ, dan mungkin Nabi juga menyampaikan di tempat yang lain itu lafadznya agak sedikit berbeda, ya. Itu semuanya ditulis di sini oleh para imam-imam muhaddis, ya. Nah, ini hadis maknanya apa? Mendorong kita selaku umat Nabi SAW untuk gemar menanam pohon, baik yang tinggi atau kan yang pendek, ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan fadilahnya, ya. Dan itu termasuk amalan yang tidak putus pahalanya bimotifailiha, walaupun yang nanam sudah mati, udah nggak ada, ya. Engkong dulu ini yang nanam tuh, pahalanya walaupun engkong udah nggak ada, ya beliau masih aliran pahala dari pohon yang dia tanam. Ini pisang ini kenang-kenangan dari engkong, ya. Yang rasain cucunya, ya. Itu sampai ila yaumil qiyamah, bahasanya engkong tuh dapat aliran pahala terus dari tanaman yang dia pohon itu. Kemudian yang kedua, kita ambil apa? Sa'yu fi tahsil nafi li makhluqatillah, ya. Nabi mendorong kita untuk bagaimana usaha memberikan apa yang bermanfaat bagi orang lain, makhluk Allah, baik yang bernyawa ataukah tidak sekalipun, ya kan. Kita mudahkan urusan teman kita, saudara kita, tunaikan hajatnya. Itu bentuk-bentuk kebaikan seperti itu, ini ditekankan Nabi, ya. Yutabul muslim ala masyuriqa min malihi. Ini juga di sini memberitahu kita selaku umatnya, seorang muslim itu akan dapat pahala atas apa hartanya yang dicuri oleh orang, atau yang digosok, dipakai tanpa izin. Ini sandal kemana nih? Enggak ada, ternyata dipakai, dibawa ke WC, ya kan. Itu balik lagi pahala dia dapat, ya. Yang dicuri sekalipun motor umpama, ya, pahala dia dapat, ya. Ataukah yang dirusakkan oleh orang lain, itu juga kita dapat pahalanya. Tapi di garis bawah, ida sobaro, kalau sabar. Nah, ini yang berat nih, ya. Iya. Lah Nabi ngatakan, ya kan, sabar itu tempatnya kapan? Ya, itu. Sabar itu tempatnya kapan? Udah 1 bulan baru dapat siraman rohani. Iya ya, sabar. Udah lewat itu, ya. Sabar itu ketika ada di waktu kejadian itu, kesandung jebret. Yang keluar apa kira-kira itu? Alhamdulillah. Nah, ini sabar, ya kan. Tapi kalau pas kesandung waktu itu, sabarnya ntar sore, merenung apa-apa, baru nampak sabarnya. Udah lewat tuh sabarnya. Pahalanya udah nggak ada, Pak? Pahalanya gugur, yang ada nambah dosa. Kalau ngomel-ngomel di dalam hati nggak terima dengan takdir Allah, repot, ya kan. Nah, jadi garis bawahnya, apabila di jalan itu dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Ketika kemalingan, kecolongan, alhamdulillah, astagfirullah, innalillah, semoga diganti pahala yang melimpah oleh Allah, diganti yang lebih baik oleh Allah, ya gitu. Nah, itu doanya diantara seperti itu ketika terjadi apa-apa kepada kita. Kalau Nabi ngajarkan qad qaddarallah masya'a fa'al. Ketika terjadi apapun yang kita
senangnya atau tidak, bahkan sekalipun piring pecah, itu kita katakan qad qaddarallah ma syaa fa'al. Qad qaddarallah, Allah telah takdirkan. Ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Udah titik begitu, ya. Jadi kalau terjadi apapun qad qaddarallah ma syaa fa'al, ya. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah mau pasti terjadi. Udah titik. Nah, umpama itu hal-hal seperti itu jangan dikatakan, ya. Umpama enggak kamu kesono kan enggak kecelakaan tadi bilangin, itu enggak boleh begitu. Qad qaddarallah ma syaa fa'al. Itu udah takdir Allah, apa yang terjadi pasti terjadi, apa yang Allah mau pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat kalau kabar kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. ايوه يا عشاق. السلام ما شاء الله شكرا makasih banyak Kak.